Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Teman-teman semuanya, apa kabarnya di kesempatan kali ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga teman dan keluarga di rumah dalam keadaan kondisi terbaik. Sebelumnya saya mau menyapa rekan-rekan guru dimanapun berada yang saat ini sedang bertugas, terkhusus yang bertugas mengajar di pembelajaran daring. Salam semangat selalu. Semoga teman-teman rekan guru semuanya tetap diberikan kesehatan, kemudian diberikan keistiqomahan, dan tujuan mulia rekan-rekan guru semuanya tetap dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terkhusus untuk anak-anakku semuanya, para pelajar di seluruh Indonesia ataupun di mana saja berada, mudah-mudahan di kesempatan kali ini tetap semangat untuk senantiasa belajar, memaksimalkan potensi diri, mengenal diri sendiri, sehingga kita menjadi sosok yang berarti lewat ilmu, lewat pengalaman, lewat wawasan yang kita pelajari setiap harinya. Kemudian selamat datang dan selamat bergabung di kelas online pendidikan agama Islam. Insya Allah di channel ini banyak ilmu dan banyak hal yang akan disaringkan. Bagi yang belum mengenal saya akan kasih clue biodata diri saya. Walaupun di beberapa video sebenarnya sudah saya sampaikan terkait identitas diri, namun tidak apa-apa, barangkali ada yang baru bergabung di channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Opik Sopian. Saya seorang pengajar di salah satu sekolah menengah pertama dan saat ini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini channel saya, masih channel baru, belum begitu lama. Ide dibuatnya channel ini sebenarnya hanya untuk media pembelajaran bagi peserta didik yang saya ajari saja, tapi mudah-mudahan secara umum channel ini juga bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang berkunjung ke channel ini. Agar saya tetap semangat dalam membuat konten ataupun video-video selanjutnya, boleh teman-teman subscribe di YouTube ini, kemudian juga di like apabila teman-teman menyukai konten dari video ini. Kemudian juga jika dirasa bermanfaat, video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan nyalakan terus lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa terupdate informasinya dari beberapa video yang akan saya sharekan ke teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan sebuah materi sederhana dalam pendidikan agama Islam, yaitu tentang ketentuan wudhu. Kalau teman-teman di beberapa referensi melihat, materi wudhu ini sebenarnya ada di pelajaran SMP di kelas 7, juga ada kelas 8 juga sempat disinggung, di kelas 9 juga nanti juga muncul lagi tentang materi wudhu ini. Namun untuk materi ini saya rasa teman-teman sangat perlu untuk memahami ketentuan-ketentuan wudhu ini. Walaupun kita sudah sering wudhu, tapi bisa jadi di antara kita masih ada wudhunya yang belum sempurna, kemudian juga cara-caranya masih keliru, dan ketentuan-ketentuannya juga banyak yang tidak dilakukan dengan baik atau dengan sempurna. Oleh karena itu, untuk teman-teman sekalian, mempelajari tentang bab wudhu ini bagian terpenting sebelum amaliyah ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk melaksanakan sholat saja,
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah wudhu. Oleh karenanya agar wudhu kita bisa berkualitas, agar wudhu kita diterima sebagai wudhu yang terbaik, maka kita harus memahami dulu apa-apa saja atau ketentuan apa saja yang ada di bab wudhu ini. Kita langsung saja ya. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini sebenarnya bab wudhu ini bagian dari bab toharoh ya. Teman-teman yang sudah mempelajari tentang bab toharoh ini pasti akan mempelajari juga tentang materi wudhu, mempelajari juga materi tentang tayamum, mempelajari juga materi tentang hadas dan najis, mempelajari juga tentang mandi junub, mempelajari juga tentang bersuci. Nah itu dari sekian materi tadi itu tertuang dalam bab khusus, yaitu di bab toharoh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi toharoh, tapi lebih spesifik yaitu tentang wudhu. Kita akan mempelajari tentang tata cara wudhu yang sempurna itu seperti apa, kemudian fardu dan rukun wudhu itu apa saja, kemudian syarat-syarat wudhu itu apa saja, dan kita akan mempelajari juga sunnah-sunnah dan yang membatalkan wudhu. Ini beberapa ketentuan penting menurut saya yang harus teman-teman benar-benar pahami, bukan hanya saja dihafal, karena wudhu ini adalah amaliyah kita sepanjang hidup. Ketika teman-teman sudah memahami ketentuannya dengan baik, maka kualitas wudhu kita juga akan semakin lebih baik. Kemudian teman-teman sekalian, sebenarnya referensi tentang bab toharoh ini sangat banyak sekali di beberapa referensi buku atau kitab, baik di buku induk atau buku kitab, di kitab yang membahas khusus tentang bab toharoh, atau di beberapa buku-buku atau kitab-kitab fikih. Di situ banyak dibahas tentang bab toharoh. Dan perlu teman-teman pahami, karena bab toharoh ini bersinggungan dengan bab ilmu fikih, ada beberapa hal bisa jadi yang mungkin konsepnya berbeda atau teknisnya berbeda, karena berdasarkan pendapat-pendapat dari beberapa riwayat hadis. Itu hal yang wajar, tapi teman-teman nanti bisa menggali lebih banyak, karena materi fikih ini sumbernya banyak dan buku-bukunya juga banyak. Jadi teman-teman bisa saja menemukan di buku ini ada konsep yang berbeda tentang toharoh, teknis yang berbeda. Di buku toharoh yang lainnya juga ada perbedaan. Nah itu hal yang wajar. Justru itu menambah teman-teman semuanya untuk selalu belajar dan memahami tentang ilmu agama, khususnya ilmu fikih. Baik, di kesempatan kali ini saya menggunakan salah satu referensi bukunya sederhana, bukan buku dari bahasa Arab, tapi ini terjemahan. Judulnya itu kalau judul bahasa Indonesianya Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan Sunnah, karangan Dr. Said bin Ali bin Wah Al-Qahtani. Ini referensi yang sering saya baca-baca, dan beberapa di sini juga dijelaskan atau dibahas tentang bab toharoh dan wudhu. Walaupun teman-teman di rumah mungkin ada buku lain yang berbicara materi yang sama, tapi itu mudah-mudahan bisa jadi perbandingan untuk teman-teman lebih menggali lebih banyak lagi tentang materi toharoh, terkhusus bab wudhu. Nah ini rekan-rekan sekalian yang akan kita bahas satu persatu di kesempatan kali ini. Baik, kita langsung saja. Tata cara wudhu yang sempurna. Teman-teman sekalian, wudhu yang terbaik adalah wudhu yang dilaksanakan dengan sempurna. Arti sempurna di sini menandakan
ada ketentuan yang dijalankan yang kita sudah memaksimalkannya. Kemudian juga ada syarat yang berlaku yang kita juga sudah melaksanakannya. Kemudian juga ada rukun atau urutan pekerjaan dalam wudhu itu yang sudah kita kerjakan juga dengan baik. Maka jika sudah seperti itu, wudhu kita akan dikatakan sempurna. Jadi sesuatu yang sempurna itu meliputi syarat, ketentuan, rukun wudhunya itu terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga berharap setelah mempelajari tata cara wudhu yang sempurna ini, wudhu kita bisa semakin lebih baik dan berkualitas lagi. Teman-teman sekalian, di bab ini kita akan gali satu persatu tentang kewajiban wudhu bagi kita dan bagaimana memaksimalkan wudhu ini agar bernilai sempurna dan berkualitas untuk kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk motivasi sedikit teman-teman sekalian, bahwa wudhu itu memiliki keutamaan yang banyak. Salah satunya sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurra muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan bertanda bulatan putih pada dirinya dan belang putih pada kakinya bekas wudu. Masya Allah. Jadi suatu saat nanti ketika di hari kiamat ada panggilan khusus, terkhusus untuk orang-orang yang senantiasa membiasakan berwudu sepanjang hidupnya. Kemudian juga ada hadis lagi, yaitu hadis Utsman, dari Utsman radhiyallahu an, bahwasanya pada saat berwudu dengan sempurna dia pernah berkata, aku pernah menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku. Ini seraya berucap, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada summa shalla raq'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang pada keduanya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Di sini ada beberapa hadis yang membicarakan tentang keutamaan wudhu, namun saya tidak sebutkan satu persatu karena hadisnya banyak, lebih dari 5. Di sini kalau di buku ini dijelaskan ada 8 hadis yang berkaitan atau menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Tapi kita langsung saja ke tata cara wudu yang sempurna. Yang pertama, ini teman-teman sekalian, ketika kita berwudu pasti akan selalu dimulai dengan suatu niat, karena niat ini adalah hal yang mendasar sebelum kita melakukan amalia atau pekerjaan terkhusus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh hadis Umar radhiyallahu an, innamal a'malu binniyah. Amal perbuatan itu tergantung pada niat. Niat itu sangat penting ketika kita berwudu, maka silakan meniatkan untuk seraya mengerjakan untuk wudu. Kemudian yang kedua, mengucap basmalah atau mengucap bismillah. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak sah sholat orang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Jadi keterangan ini diriwayatkan oleh beberapa riwayat hadis yang menganjurkan ketika kita sudah berniat, maka awali pekerjaan wudu kita dengan mengucapkan basmalah atau bismillah. Kemudian mencuci telapak tangan 3 kali. Ini telapak tangan teman-teman, dari ujung jari ini sampai ke sini
di telapak tangan. Ini kalau ini kita pakai keran, maka ini dibersihkan terlebih dahulu pergelangan tangan kita, telapak tangan 3 kali. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Humrah dari Utsman radhiyallahu an. Kemudian setelah itu kita dianjurkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kiri. Jadi teman-teman, ini sudah mulai ke urutan dalam berwudu ya. Yang pertama ketika kita akan berwudu berniat, kemudian yang kedua mengucapkan basmalah, yang ketiga kita membasuh telapak tangan terlebih dahulu sambil diusap-usap, kemudian yang keempat berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air di sini tidak sengaja misalkan 1 gayung dimasukkan, enggak. Jadi ambil air, ini airnya sudah posisi seperti ini, kemudian bawa air ke hadapan mulut kita buka, kemudian dihirup sedikit. Jadi si air yang ke hidung itu otomatis terdorong ke hidung kita gitu. Ambil air, kemudian buka mulut kita, kemudian dikumburkan, sekaligus juga air itu masuk ke dalam hidung kita. Kemudian diambil airnya, kemudian mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kiri, kemudian keluarkan. Ambil air, kumur-kumur air yang sudah ada di dalam mulut, kemudian air yang sudah berada di dalam hidung kita keluarkan lagi gitu ya. Jadi dibersihkan seperti ini. Ambil air, kumur-kumur, kemudian diusap dengan tangan kiri. Selanjutnya membasuh muka 3 kali dari telinga yang satu ke telinga yang lain dengan skala melebar dari rambut kepala paling depan sampai ke jenggot paling bawah dan dagu skala memanjang. Jadi teman-teman, maksudnya di sini kita membasuh muka. Area muka itu mana saja. Yang pertama kalau secara lebar ya, ini dari tempat anak telinga ya, di sini yang paling kecil sampai ke telinga sebelah kiri. Itu kalau jalurnya melebar ya. Adapun jalurnya memanjang atau horizontal dari tempat tumbuh rambut, ini dari tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu, itu adalah area dari muka kita yang wajib terkena air. Jadi kalau kita sedang membasuh muka, hati-hati diperhatikan dengan baik. Area muka itu harus sempurna terkena air, jangan sampai ada bagian yang masih kering tidak terkena air. Oleh karenanya, untuk memaksimalkan agar kita terbasuh semuanya muka kita, batasannya teman-teman harus tahu. Jadi dari batas kuping sebelah kanan ke kuping sebelah kiri, kemudian dari atas tempat tumbuh rambut teman-teman sekalian sampai ke bawah dagu, atau nanti yang ada jenggot bawah jenggot. Nah itu diusap, disapu dengan menggunakan atau dibasuh dengan menggunakan air. Nah itu area muka yang wajib dibasuh menggunakan air pada saat berwudu. Jadi muka ini itu areanya. Jadi tolong diperhatikan agar area muka kita benar-benar tersapu bersih, dibasuh dengan air. Selanjutnya, ini masih lanjutannya, membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai ke siku-siku, menggosok lengan, membasuh siku, serta menyela-nyela jari-jari, kemudian membasuh tangan kiri sebagaimana membasuh tangan kanan. Jadi membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari, ini ujung jari teman-teman, dari ujung jari sampai ke siku-siku, lebihkan sedikit dari siku-siku, serta menyela-nyela jari-jari. Ini jari-jari kita di sela-sela seperti ini, bagian-bagian kecil dari jari-jari kita di sini di sela-sela, kemudian membasuh tangan kiri sebagaimana membasuh tangan kanan. Jadi ketika kita membasuh tangan kiri, maka caranya sama seperti kita
membasuh tangan kanan seperti tadi. Jadi kalau ini keran di atas kita, ini jari jemari kita, maka si air turun ke sini, kemudian basuhkan ke bawah lagi 3 kali lagi, basuhkan. Hati-hati untuk siku, pastikan bisa terbasuh dengan air. Dimulai dari jari jemari paling atas, kemudian basuhkan 3 kali, angkat lagi, turunkan lagi. Kenapa diturunkan? Supaya airnya mengalir ke bawah, jadi tidak terbawa ke sini gitu ya. Kemudian juga yang kanan juga sama, nanti begitu ada air dari keran di sini, sapukan, lebihkan dari siku, kemudian turunkan lagi sampai 3 kali, sunnahnya ya. Nah gitu, seperti itu teman-teman cara membasuh tangan. Selanjutnya mengusap kepala sekali. Caranya yaitu dengan membasahi kedua tangannya dengan air, lalu mengusapkannya dari bagian kepala terdepan sampai tengkuk, kemudian membalikan kembali ke tempat semula. Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan kedua ibu jari ke bagian luar telinga. Kita pelan-pelan ya bacanya. Mengusap kepala sekali. Nah, berdasarkan contoh Rasulullah SAW ketika membasuh kepala, beliau tidak membasuh kepala lebih dari 1 kali. Jadi ketika membasuh kepala plus dengan telinganya. Caranya yaitu dengan membasuh kedua tangannya dengan air. Jadi ini keran di atas, ambil air, ini sudah ada posisi air. Kemudian si airnya jangan ditempelkan ke kepala. Jadi begitu kita sudah dapat air di tangan kita, buang airnya, ini supaya basah aja. Ambil airnya, kemudian buang airnya. Kita lihat tangannya. Nah, dari tempat tumbuh rambut, ini cara megangnya. Dari tempat tumbuh rambut kita usapkan ke belakang sampai kepala terdepan sampai tengkuk. Ini tengkuk itu bagian belakang. Ambil air, buang, usapkan dari depan, diusap ke belakang sampai tengkuk. Kemudian setelah sampai tengkuk, balikan lagi ke tempat semula. Basuh lagi ke depan ke tempat semula seperti ini. Jadi ambil air, buang, kemudian basuh dari tempat jadinya rambut terus sampai ke tengkuk, kemudian dari tengkuk balikan lagi ke depan seperti posisi semula. Setelah itu bagaimana? Kemudian membalikan kembali ke tempat semula. Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga. Memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga. Lihat posisi. Ini posisinya kayak gini. Ini bisa dimasukkan sedikit ya, si jari telunjuknya. Masukkan, kemudian ini jempol dijadikan untuk mengusap bagian kuping area belakang. Ini agak dimasukkan, kemudian diusap. Kemudian diusap seperti itu. Udah selesai. Sekali lagi teman-teman, pahami dengan baik urutannya. Ambil air, ini cara membasuh kepala ya. Dan ini paling banyak kekeliruan dalam wudhu itu di bagian ini. Karena dari kita, khususnya anak-anak ya, yang usia-usia kecil, di usia SMP pun masih banyak yang wudhunya juga masih keliru di bagian ini. Ada yang ngambil air kemudian langsung dia popokan di kepalanya, padahal itu salah. Jadi ambil air, buang airnya, posisi di depan area kepala, tempat tumbuh rambut bagian atas kita, usap ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk usap lagi rambut kita sampai ke depan. Selesai ini, kemudian langsung ke telinga, sekali usapan selesai. Jadi antara membasuh kepala sama telinga itu disatukan gitu ya, menurut contoh dari Rasulullah SAW. Nah itu teman-teman terkait dengan membasuh area kepala. Kita lanjutkan dulu teman-teman sekalian.
Nah itu tadi bagian-bagian yang harus kita bersihkan atau basuh. Kemudian tadi setelah kepala nanti bisa ke membasuh kaki sampai mata kaki, seperti jari jemari tangan, jari jemari kaki juga sama di sela-sela posisinya sampai mata kaki itu harus sempurna terkena atau terbasuh air. Nah itu teman-teman sekalian urutan wudhu plus tata caranya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan dan bisa mempraktekkan dengan maksimal. Jadi ketika teman-teman sudah dihadapkan di depan keran, kemudian juga cara menggunakan air di keran, airnya diputar aja secukupnya, jangan terlalu deras, karena sepengalaman saya semakin air deras maka pembawaan ke wudhu kita juga cepat. Jadi airnya arusnya sedang saja, sehingga kita wudhunya juga bisa lebih nyaman, lebih tenang, tidak terburu-buru, asal cuci saja. Nah itu yang menyebabkan wudhu kita tidak sempurna. Demikian teman-teman, itu materi awal ketika kita akan melaksanakan wudhu dan tahapan-tahapan cara membasuhnya. Berikutnya fardu dan rukun wudhu. Jadi hal-hal yang wajib dalam wudhu dan rukun dalam wudhu gitu ya, bisa kita lihat. Yang pertama, jadi dalam bagian wudhu ada pekerjaan atau ada tahapan-tahapan ketika wudhu yang itu sifatnya wajib. Kalau itu terlewat dan tertinggal maka wudhu kita tidak sempurna. Yang pertama, membasuh wajah, diantaranya tadi membasuh wajah diantaranya berkumur, tadi masukkan air ke dalam mulut kemudian dibuang. Kemudian istinsak. Apa itu istinsak? Menghirup dan memasukkan air ke dalam hidung. Dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Jadi ketika kita ngambil, sudah ada air di tangan kita, mulut kita terbuka sedikit, kemudian termasuki air, kemudian hidung juga termasuki air oleh tangan kanan, nanti istinsarkan, dari hidung itu dikeluarkan, kasih udara dari hidung supaya air keluar, ditambah dorongan tangan itu supaya airnya keluar. Kemudian ini bagian-bagian ini adalah salah satu pekerjaan wudhu yang tidak boleh terlewat. Kalau terlewat berarti kurang utama wudhunya ya. Tadi membasuh wajah, kemudian yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku. Tadi sudah dijelaskan tata caranya. Kemudian mengusap kepala secara keseluruhan termasuk kedua telinga. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan benar-benar memperhatikan tumit. Nah, ini tertib, harus berurutan teman-teman sekalian. Tidak boleh kita mulai wudhu dengan membasuh tangan dulu, atau kita mulai wudhu dengan membasuh kepala dulu, harus tertib berurutan. Selanjutnya bersambung. Jadi ketika teman-teman wudhu, misalkan sudah kumur-kumur, ternyata terputus pekerjaan wudhunya, misalkan minum dulu, makan dulu, atau tersambung dengan ngobrol dulu, maka wudhunya itu harus diulang lagi dari awal, karena tidak sempurna, tidak berkesinambungan. Jadi ketika kita sudah mengerjakan wudhu, maka urutannya dari tahap pertama sampai terakhir mencuci kaki itu harus benar-benar kontinu, harus benar-benar berurutan dan bersambung, tidak boleh terjeda dengan apapun. Makanya ketika kita berwudhu sangat tidak dianjurkan dan harus dihindari kita ngobrol pada saat berwudhu, karena pekerjaan mengobrol ketika kita sedang wudhu, maka obrolan itu akan membuat wudhu kita terjeda, sehingga bisa jadi kita salah membasuh, karena tadi ada jeda ngobrol, ada jeda kemana dulu. Jadi disinilah maksud harus bersambung atau berkesinambungan dalam pengerjaan wudhunya.
Selanjutnya syarat-syarat wudhu. Nah ini teman-teman harus diperhatikan, seseorang ketika akan melaksanakan amaliyah wudhu ada syaratnya. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, keempat niat, tidak memutus niat. Tadi maksudnya tidak memutus niat itu misalkan ketika kita di awal sudah niat berwudu tapi ternyata di tengah-tengah niatnya mau mandi, nah itu berarti niatnya ada perbedaan. Di awal niat wudu, di tengah-tengah ternyata niat wudunya diganti jadi niat mandi, nah itu yang nggak boleh ya. Selanjutnya terputus dari yang mewajibkan wudu, istinja, istijmar. Jadi harus suci dari hadas dan najis. Menggunakan air yang suci. Jadi ketika berwudu menggunakan air yang suci kemudian bersih, itu adalah sesuatu keniscayaan. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan bahan kita untuk berwudu yaitu air. Airnya dicek apakah itu air yang bersih. Air yang bersih juga belum tentu suci teman-teman sekalian. Ada yang airnya jernih gitu ya, airnya kinclong, tapi bisa jadi itu tidak suci karena sudah tercampur dengan zat-zat lain misalkan, ataupun sudah terkena bekas orang lain, misalkan bekas kobokan orang lain. Walaupun nanti di bab itu ada penjelasan khusus ya tentang air nanti. Kemudian tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi di anggota wudhu kita, di bagian tangan, kaki atau muka, usahakan dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang sekiranya mengganggu air itu bisa nembus ke kulit kita. Misalkan ada cat, kita habis ngecat, maka cat yang ada di tangan kita maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Atau ada bekas minyak di tangan kita, ada bekas lem, ada bekas tinta, maka itu dibersihkan dulu. Masuk waktu. Jadi teman-teman ketika melaksanakan wudhu, khususnya wudhu untuk sholat, pastikan benar-benar waktunya juga masuk gitu ya. Sunnah wudhu ini teman-teman sekalian, jadi sebelum wudhu ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan untuk lebih menyempurnakan amaliyah wudhu kita. Yang pertama bersiwak atau membersihkan gigi teman-teman sekalian. Kemudian membasuh kedua telapak tangan pada permulaan wudhu. Jadi sebelum kita memulai rangkaian wudhu, kita berniat mengucapkan basmalah. Teman-teman juga bisa membersihkan dulu area tangan. Kecuali jika seseorang bangun dari tidur, dia wajib membasuh keduanya 3 kali sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya menggosok-gosok bagian wudhu. Jadi dibersihkan dulu seperti tadi. Kalau kiranya masih ada cat, minyak, jadi sebelum wudhu itu harus dibersihkan dulu ya. Ada tinta, misalkan kita habis belajar di kelas, kemudian tinta pulpen atau tinta apapun itu harus dibersihkan dulu gitu ya. Bersihkan sampai bersih. Supaya apa? Supaya air wudhu yang mengalir ke kulit kita bisa tembus ke kulit kita. Membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Sebenarnya membasuh anggota wudhu 3 kali itu hukumnya sunnah teman-teman sekalian. Jadi sekali juga bisa. Tapi ketika kita ada waktu luang dan waktu menyempurnakan wudhunya juga kita bisa maksimal, maka 3 kali itu silakan dimaksimalkan ya. Berdoa setelah berwudhu. Nah, berdoa dalam berwudhu, kalau teman-teman tahu doanya khusus doa sesudah wudhu, teman-teman bisa bacakan. Seperti misalkan membaca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu akan semakin menyempurnakan
amaliyah wudhu kita dengan di akhir setelah wudhu kita membaca doa setelah berwudhu. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sholat 2 rakaat di sini sholat apa? Yaitu sholat syukrul wudhu. Jadi teman-teman kalau ada waktu luang dan ingin mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelah selesai berwudhu, kalau kita berangkat ke masjid, sebelum duduk kita bisa sholat sunnah dulu syukrul wudhu 2 rakaat. Kemudian bisa dilanjut dengan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah yang lainnya ya. Jadi sholat syukrul wudhu sesudah berwudhu ya, tidak berlebihan dalam menggunakan air. Nah ini teman-teman sekalian, jadi ketika kita wudhu ada adab penting yang harus kita ketahui teman-teman. Salah satunya adalah penggunaan air ketika kita berwudhu. Kalau sekiranya kita bisa menggunakan air dengan hemat, maka lakukanlah itu. Walaupun cadangan air di rumah kita atau di toilet kita, di tempat wudhu kita banyak, tapi gunakanlah air secukupnya atau seperlunya. Jadi jangan boros, jangan hambur menggunakan air. Jadi kalau kan misalkan kalau diputernya maksimal pasti airnya deras. Ya minimal kita muter seperempat lah ya, seperempatnya juga itu cukup, air bisa cukup deras segitu juga. Kekitanya juga ketika berwudu tenang kalau airnya yang turun dari keran itu juga tenang gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini hal penting, gunakanlah air secukupnya ketika kita sedang berwudu, jangan berlebihan. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu teman-teman sekalian. Tunggu dulu, ini tadi udah ya. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu teman-teman sekalian itu juga ada beberapa. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari pintu depan dan pintu belakang, yaitu artinya kubul dan dubur. Itu adalah hal yang mungkin teman-teman sudah jauh lebih tahu ya tentang hal itu. Jadi ketika kita ada sesuatu yang keluar dari pintu depan, misalkan karena kita kencing, atau pintu belakang karena kita BAB, jelas itu akan membatalkan wudhu. Kalau terjadi seperti itu, maka kita harus segera wudhu lagi gitu ya. Nanti di bab itu juga ada pembahasan khusus terkait kasus-kasus yang ada, misalkan bagaimana seseorang yang sering kentut terus misalkan, sehingga dia tidak tahu kapan dia akan selalu seperti itu. Jadi setiap 2 menit sekali misalkan atau beberapa menit sekali dia suka pengen kentut terus, maka itu nanti ada pembahasan tersendiri di bab fikih. Kemudian juga yang lainnya adalah hilang kesadaran. Hilang kesadaran di sini misalkan pingsan, teman-teman sudah wudu misalkan, tiba-tiba setelah wudu pingsan, maka berarti wudunya itu batal karena dalam keadaan tidak sadar. Kemudian selanjutnya adalah menyentuh area kemaluan, dan ini juga ada pembahasan khusus teman-teman sekalian. Yaitu teman-teman sekalian materi tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Teman-teman nanti bisa cari lagi referensinya karena nanti akan lebih banyak lagi terkait hal-hal yang membatalkan wudu. Tadi sudah wudu sudah ya. Maaf teman-teman, saya harus colokan dulu casannya. Baik teman-teman sekalian, itu kiranya materi
singkat dari poin-poin tentang ketentuan wudhu. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa memaksimalkan terus amaliyah wudhunya di rumah. Niatkan agar wudhunya semakin lebih baik lagi, agar wudhu kita lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan kita jadi ahli wudhu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika wudhu kita berkualitas, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga akan berkualitas. Contohnya ibadah sholat kita yang harus diawali dengan wudhu dulu. Nah, ketika wudhu kita sudah maksimal, maka sholat kita pun akan juga maksimal dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman kiranya yang bisa disampaikan tentang materi ketentuan wudhu ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Ini adalah bagian kecil dari materi tentang wudhu. Teman-teman bisa lebih menggali lebih banyak lagi tentang materi wudhu ini dengan guru-guru teman-teman di rumahnya masing-masing ataupun guru-guru di sekolah yang bisa teman-teman sharingkan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan materi yang lainnya. Ini baru materi wudhu. Nanti di bab selanjutnya juga kita akan membahas materi tentang bab sholat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, penyampaian yang kurang maksimal. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.